Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken, dia menatap Gao Jianli dengan mata kabur. Apakah Hunter Seong Jinwoo pernah ke sini? Dia, yang telah koma selama ini, mengangkat Cheng Jinwoo, dan para pemburu lainnya terkejut. Gao Jianli mengangguk pelan. Cha Hein menunjukkan senyum tipis. 039. Benar saja, itu bukan mimpi. Setelah itu, Cha Hein tertidur lelap lagi. Go Gan RI memastikan nafas Hui Yi saat turun dari mobil, dan memerintahkan rombongan untuk membawanya ke rumah sakit. Omong-omong, Hunter Seong Jinwoo tidak ada di sini. Gao Jianli mengalihkan perhatiannya ke MA Dongsu lagi. Di mana Hunter Seong Jinwoo? Kuot, Hunter Seong Jinwoo berkata bahwa dia akan tinggal. Bai Lu Hao yang mendengarkan di samping berbicara. Tinggal? Gao Jianli menunjukkan ekspresi bingung. Sejauh yang dia tahu, helikopter yang menggunakan kekuatan sihir sebagai bahan bakar untuk terbang tiba di sini langsung setelah membawa pemburu di Pulau Qizhou. Jika helikopter tidak lewat dimanapun dalam perjalanan, di mana ia harus tinggal? Bagaimana seharusnya ia tetap berada? Di mana kamu ingin tinggal? Gao Jianli bertanya lagi. Dia bilang dia ingin tinggal di Pulau Qizhou, dan masih ada yang harus dilakukan. Maksudmu dia sama sekali tidak naik helikopter? Bai Lu Hao mengangguk malu pada Gao Jianli yang bertanya balik dengan panik. Ya? Bagaimana kamu mulai berbicara? Itu akan terjadi. Meskipun prajurit bayangan Raja Semut menjawab pertanyaan secara harfiah, tidak satupun dari jawaban ini yang membantu Cheng Jinwoo. Anda dapat berbicara sebelum Anda menjadi bayangan, sehingga Anda dapat berbicara setelah Anda menjadi bayangan? 039, tidak. 039. Cheng Jinwoo menggelengkan kepalanya, menolak tebakannya. Raja Yin adalah manusia yang dapat berbicara sebelum kematiannya, tetapi dia tidak dapat berbicara sekarang. Tidak hanya Raja Ain, bahkan bayangan Min Shijun pun tidak dapat berbicara. Sebelumnya, Min Shijun kembali ke dunia kehampaan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tapi kenapa orang ini bisa bicara? Hanya ada satu perbedaan antara itu dan prajurit bayangan lainnya. 039, tingkat 039. Tidak seperti pangkat Ksatria elit lainnya, pria ini telah diberi pangkat baru jenderal. Dengan kata lain, setelah mencapai level tertentu, mereka juga bisa berbicara. Meski belum ada bukti konklusif, untuk saat ini adalah hipotesis yang paling kredibel. 039. Dengan kata lain, sekarang orang-orang di bawah saya mungkin dapat berbicara jika level mereka meningkat 039. Sepertinya ada satu alasan lagi untuk menaikkan pangkat prajurit. Cheng Jinwoo, yang berpikir keras untuk beberapa saat, mengajukan pertanyaan yang berputar-putar di hatinya selama ini. Aku membunuhmu. Kuot? Kuot. Meski begitu, apakah kamu akan mematuhi perintahku? Aku. Shadow of the End King memberikan jawaban yang tidak terduga. Kuot, aku tidak mati. Aku mengandalkan kekuatan raja untuk dilahirkan kembali. Shadow mengangkat kepalanya, menatap mata Cheng Jinwoo. Saya sekarang sangat bahagia dan berharap bisa mengikuti raja selamanya. Berdebar. Mengapa? Apakah karena Anda merasakan ketulusan pria ini? Ketika bayangan Raja Semut bersumpah untuk setia selamanya, jantung Cheng Jinwoo berdebar kencang. Untuk menenangkan jantungnya yang berdenyut, Cheng Jinwoo menutupi jantungnya. Pada saat ini, bayangan Raja Semut menundukkan kepalanya lagi untuk memohon. Tuanku, tolong berikan namaku. Topiknya kembali ke awal. Ini bukan sistem yang meminta nama, tapi pengalaman memanggil monster untuk membuat permintaan secara langsung, yang sangat berbeda. Nama. Cheng Jinwoo biasanya tidak terlalu peduli dengan nama para prajurit. 039. Kamu tidak bisa menyebutnya semut, kan? 039. Ada ratusan semut yang sama. Jika Anda menyebut orang ini dari tingkat umum semut, bagaimana dia bisa menyelamatkan mukanya? Jadi, setelah memikirkan namanya sebentar, Seong Jinwoo menyeringai. Lonceng. Dalam sekejap, dia teringat nama novelis yang terkenal dengan novel Semut. Terima kasih atas namanya, tuanku. Informasi di kepalanya langsung diperbarui.
Bel LV1. Pangkat umum. 039, bagus sekali. Puas dengan nama yang dipilihnya, Seong Jinwoo menoleh ke arah mayat Ratu Semut lagi. Sekarang giliran Ratu. Mungkin ekstraksi Bel terlalu mulus barusan, dan Seong Jinwoo, yang mendapatkan kepercayaan karena ini, juga sangat berhasil dalam ekstraksi Ratu Semut. Berdiri. Mencicit ya. Suara yang mirip dengan teriakan kuda terdengar, dan pada saat yang sama, sebuah bayangan yang menyerupai Ratu Semut merangkak keluar. Sangat bagus. Cheng Jinwoo, yang senang dengan kesuksesan berturut-turut, tiba-tiba menyadari sesuatu yang aneh, dan dia hanya bisa memiringkan kepalanya. 039. Hah? Setelah mengekstraksi bayangan Ratu Semut, koneksi Cheng Jinwoo dengan semua bayangan semut telah banyak melemah. Seolah-olah tali yang saling berhubungan telah dikaburkan oleh kabut abu-abu. Lonceng? Aku belum menyelesaikan pelafalanku. Bel berdiri di depan Cheng Jinwoo. Jika bukan karena lebih dari 200 atribut sensorik, akan sulit bagi Cheng Jinwoo untuk melihat gerakan Bel. Orang seperti itu telah menjadi prajuritnya yang paling setia. Cheng Jinwoo tanpa sadar mengangkat dadanya. Apakah kamu tahu mengapa ini terjadi? Cheng Jinwoo menunjuk ke arah Ratu Semut dengan dagunya. Dia bertanya. Bel adalah prajurit yang paling mengenal Legiun Semut. Mendominasi pasukan semut adalah kemampuan alami Ratu, jawabnya dengan hormat. Aha. Jadi, dengan Ratu Semut, apakah komando pasukan semut akan otomatis diserahkan padanya? 039, ini sedikit 039. Bahkan jika Ratu Semut mematuhi perintahnya, tidak pantas menyerahkan pasukan semut sepenuhnya kepadanya. Lagi pula, ini berarti Cheng Jinwoo harus melewati Ratu Semut untuk memberi perintah kepada pasukan semut setiap saat. Setelah menggosok dagunya dan berpikir sejenak, Cheng Jinwoo bertanya lagi. Mengapa kekuatan sihir Ratu Semut melemah? Karena sebagian besar kekuatan sihir Ratu adalah untuk reproduksi. Tanpa tubuh fisik, kamu tidak dapat bereproduksi. Cheng Jinwoo menyela kata-kata Bel. Jadi kekuatan sihir berkurang setengahnya? Ya. Raja. Kuat. Singkatnya, dapat disimpulkan dari jawaban Bel bahwa semut ratu tidak terlalu berguna. Setelah memikirkannya, Cheng Jinwoo memutuskan untuk membatalkan panggilan Ratu Semut. Tidak ada gunanya monster yang dipanggil, mengapa menyimpannya? Mencicit. Sosok bayangan Ratu Semut langsung berubah menjadi asap dan melayang ke udara. Jumlah bayangan yang disimpan, 570. Tentara sudah kenyang. 039, sisanya adalah berurusan dengan kristal ajaib ini. Cheng Jinwoo melihat sekeliling. Kristal ajaib tingkat atas yang hanya bisa dilihat di ruang bawah tanah tingkat es tersebar di mana-mana seperti batu biasa. Bagaimanapun, tidak ada seorang pun sekarang, dan dialah yang berurusan dengan orang-orang ini. Selama dia mau, dia dapat menyimpan semuanya untuk dirinya sendiri. Tapi Seong Jinwoo menyerah. Konon spar ajaib di sini akan digunakan untuk memberi kompensasi kepada para korban Pulau Qizhou dan untuk membangun kembali Pulau Qizhou. Cheng Jinwoo tidak terlalu miskin untuk menyimpan barang-barang ini untuk dirinya sendiri. 039, tidak masalah jika Anda hanya mengambil yang ini. 039. Cheng Jinwoo mengeluarkan tongkat sihir dari tubuh Bel. Spar ajaib Bel benar-benar hitam, seindah batu permata. Seong Jinwoo meletakkan tongkat ajaib di sakunya dan memanggil Kaiser. Shuayayaya. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Chodot Film. See you next video, PH out and bye-bye.